Intinya adalah bagaimana menghitung angkanya tadi. Kalau sampai selama ini yang kita ketahui, selalu kita di daerah itu menunggu namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Inilah yang menjadi dasar kita menyusun APBD. APBD ini setelah disusun, dievaluasi oleh Kemendagri, oleh Dirjen Keuangan Daerah. Yang sering terjadi adalah ketika penyusunan, ketika evaluasi, ini masih sesuai dengan aturan. Artinya masih ini DAU, peruntukannya buat gaji dan segala macam, transfer daerah, dan itu dijelaskan di kolomnya jelas, rigid saya tahu laporan di evaluasi APBD. Nah, pada kenyataannya, pada perjalanannya, biasanya ketika nanti uang APBD-nya tidak sesuai dengan apa yang ada, mulailah DAU ini dibayarkan ke tempat lain. Atau apalagi ada kepala daerah yang nakal, karena berkaitan dengan kawan-kawan dia dan sponsor dia di pilkada, proyek dibayar dulu, sedangkan yang wajib tidak dibayar. Nah, ini kemenangan Kemendagri di mana? Begitu APBD berikutnya itu tidak lagi dipermasalahkan. Padahal udah kejadian tuh. Ya, terutama di kabupaten kota ini Pak Dirjen, Pak Wamen. Ada gaji pegawai yang tidak terbayar karena DAU-nya bayar tempat lain. Tapi di APBD berikutnya tidak ada sanksi apapun. Nah, ini kan bagaimana diawasi oleh Kemendagri sebagai pembina. Oke lah, kalau provinsi mungkin tidak banyak yang nakal begini. Tapi di kabupaten kota ini banyak sekali yang nakal, yang DAU-nya tidak dibayarkan untuk gaji pegawai. Sehingga di akhir tahun nanti banyak pegawai yang protes, saya belum bayar. Dana desanya tidak ditransfer ke desa, tapi dana desanya dipakai untuk yang lain. Ini yang harus kita juga pertegas, bagaimana pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, terutama Dirjen Keuangan Daerah, dalam mengawasi hal-hal seperti ini. Agar apa? Agar APBD-nya disiplin. Ini yang sering terjadi, Pak Arya Bima. Di daerah ini APBD-nya disiplin pada saat evaluasi, tidak disiplin pada saat penjalanan, apalagi sudah di akhir. Nah, ini yang harus nanti direspon oleh Kemendagri, gimana sih solusinya agar transfer ke daerah ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah ditegaskan, digariskan penggunaannya. Seringkali tidak. Contoh, nanti ada transfer dana cukai, harusnya untuk kesehatan, ternyata dianggarkan ke tempat lain. Ini kan biasa terjadi. Atau juga saking rigidnya aturan, ada dana transfer dari pusat yang akhir tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena takut nanti akan bertumburan dengan nomenklatur anggaran di kabupaten kota. Terutama di provinsi nih, Pak Dirjen, Bu Wamen. Banyak nanti dana transfer yang terutama di kehutanan, itu biasanya jadi silpa. Kenapa jadi silpa? Karena nanti takut dia dengan kabupatennya sama, menganggarkan yang sama. Nah, ini bagaimana? Ini solusinya ke depan, bagaimana kita mengawasi agar dana transfer ini benar-benar efektif dan efisien digunakan untuk pembangunan daerah. Terima kasih.